nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Bahkan sejak awal masuknya Islam di tangan mereka para ulama-ulama yang menjalankan dari madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i yang beragidahkan Asy'ariyah, hingga datang masanya para auliya tis'ah, para wali songo yang datang ke bumi Indonesia ini mengenalkan Islam yang damai, yang santun, yang luhur, yang berakhlak, dengan keilmuan dan pengamalan yang sangat luar biasa. Yang mana mereka, para wali songo tersebut, merupakan para pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mereka adalah keturunan dari Al-Imam Maulana Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khala Agasam bin Alwi bin Muhammad Maula Som'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulaika warathun nabiyyi wa rahtuhu wa auladuhu biraghmi lil muta'ami. Mereka adalah para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para keturunan beliau. Para wali songo tersebut menyebarkan dakwah dengan santun, dengan luhur, sehingga Islam menyebar di bumi Indonesia ini hingga Indonesia menjadi negara dengan umat Islam yang terbanyak di dunia dan berkualitas. Nggak ada negara yang punya pesantren sebanyak Indonesia. Tidak ada negara yang punya pesantren sebanyak Indonesia. Subhanallah. Dan juga dalam satu pesantren beragam, mulai dari yang puluhan sampai yang ratusan muridnya, sampai yang ribuan, sampai yang belasan ribu, sampai yang puluhan ribu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tongkat estafet mereka oleh para murid-muridnya, oleh para keturunannya dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka sampai kepada Maulana Syekh Muhammad Hasan. Alhamdulillah, yang mewariskan daripada ilmu mereka, jalan mereka dan akhlak mereka kepada kita sekalian. Sebagaimana disebutkan oleh Kiai Mutawakkil barusan, bahwasanya kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan datang ke tempat ini. Dan juga Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan menyebutkan tentang Kiai Hasan, Kiai Muhammad Hasan, menyebutkan manaqib beliau di dalam kitabnya, meriwayatkan dan menceritakan tentang Syekh Muhammad Hasan di Genggong ini. Beliau bilang, saya datang berjumpa dengan seorang al-alim, al-arif billah, as-sufi al-labis khirgatus sufiyah, yang memakai daripada khirgat sufiyah yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Hasan ini. Beliau bilang, saya datang ke tempat ini berjumpa dengan Syekh Kiai Hasan lebih dari 3 kali perjumpaannya. Perjumpaan pertama itu sekitar tahun 40-an Hijriyah, tahun 40-an 1343 atau 49 Hijriyah, berjumpa dengan Kiai Hasan. Kemudian datang kali kedua dan kali ketiga, dan di kali ketiga itu sekitar tahun 1359 Hijriyah, tepatnya di bulan Jumadil Tsani, beliau datang berziarah dan mendapat hadir majlisnya Kiai Hasan. Barangkali itu majlis hari Ahad itu. Hadir di majlisnya Kiai Hasan dan juga mendapatkan ijazah dari Kiai Hasan, dan diminta untuk memberikan ijazah oleh Kiai Hasan, tadabbaj, saling mengijazahkan satu sama lain. Dan Kiai Hasan ini lebih sepuh, lebih tua daripada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan rahimahumullah rahmatul abrar. Mereka adalah orang-orang ahlul adab, orang-orang yang berakhlak mulia, yang berakhlak luhur, bukan hanya berakhlak kepada yang lebih tua, tapi berakhlak bahkan kepada yang lebih muda.
Subhanallah. Kan Al-Imam Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Al-Imam Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir salah seorang ulama besar yang mana Syekh Muhammad Hasan pun juga dalam sanadnya menyambung kepada Al-Habib Tahir bin Husain. Mengapa? Sebab beliau Zakar Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Kiai Hasan ini berguru kepada banyak para ulama besar. Di antaranya juga Kiai Khalil Bangkalan. Dan beliau adalah salah satu murid generasi awal dari Syekh Khalil Bangkalan. Waljad Al-Habib Salim bin Jindan berguru kepada Kiai Khalil itu di akhir masanya Kiai Khalil. Murid yang paling junior dari Kiai Khalil, mengambil keberkahan dari Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian juga Kiai Muhammad Hasan ini disebutkan di antara guru-gurunya di Mekah adalah Sayyid Bakri bin Muhammad Syata, Sayyid Umar bin Muhammad Syata, dan juga Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakaknya sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan Al-Habib Husain berguru kepada ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain. Al-Habib Muhammad bin Husain berguru kepada Habib Abdullah Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Hadal Imam Tahir bin Husain bin Tahir, beliau ini setiap kali mendengar atau jumpa dengan ulama, mau itu lebih tua ataupun seumuran ataupun lebih muda, dia ambil kitabnya, dia duduk di hadapan ulama tersebut, dia bersimpuh, dia bilang, saya mau baca kitab agar saya masuk di dalam kategori murid kalian. Sampai sedemikian rupanya akhlaknya kepada siapapun juga, para ulama ushalihin. Dan memang para ulama kita, para kiai kita, para sepuh kita, mereka itu bukan hanya dikenal dengan keilmuannya, tetapi dengan ibadahnya, dengan akhlaknya yang sangat luhur, yang sangat luar biasa. Dan akhlak tersebut yang membuat hati manusia menjadi luluh dan menjadi dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Zakar Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya jumpa dengan Kiai Hasan lebih dari 3 kali, mendapatkan ijazah dari beliau, dan beliau pun juga minta ijazah kepada Al-Jad Al-Habib Salim, padahal jauh lebih muda Al-Habib Salim. Kemudian disebutkan di antara gurunya, guru-guru Kiai Hasan tadi, apa yang tadi disebutkan, dan di antaranya perjumpaan Syekh Muhammad Hasan, Kiai Hasan pun juga sempat berguru dan berjumpa dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas saat berjumpa di Mekah sana, radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Dan sanad ini semuanya menyambung terus sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Kiai Hasan bukan hanya menunjukkan, menjalankan ilmunya mereka para aulia wa salihin, tetapi bersifat dengan sifatnya para aulia wa salihin, berakhlak dengan akhlaknya para aulia wa salihin. Sehingga datang para ulama, para habaib kepada beliau, memuliakan beliau. Kenapa? Sebab tahu orang ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, memiliki kedudukan yang agung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang datang adalah Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, datang ke tempat ini didampingi oleh kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan saat datang ke tempat ini. Subhanallah. Dan hari ini alhamdulillah, sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di tempat ini sebagai napak tilas dari apa yang dijalankan oleh kakek-kakek kami saat berkunjung berziarah kepada Imam Al-Arif Billah yang mulia, yang agung ini. Al-Habib Ali bilang dalam ucapannya, alal athari qad sirna wa ma darau bihi durna nutabi'uhum alal athar. Kami berjalan mengikuti jejak mereka. Thabatu ala qadami rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madau ala qasdis sabil ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka teguh di dalam melangkah mengikuti jejak para leluhur mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selangkah demi selangkah mengikuti langkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya keturunan orang-orang saleh, keturunan para aulia wassalihin, hendaknya mereka mengambil ilmunya mereka, mengambil akhlaknya mereka, meneladani daripada jejak orang-orang yang mulia tersebut. Itu Imam Muhammad Al-Baqir, beliau bilang kepada putranya Imam Ja'far Shadiq, itu beliau bilang, ya waladi
al-ilm jamil wa bi wa bak ajmal wal jahal qabih wa bi wa bak akbah. Wahai putraku,